Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan dalam rangka meninjau pengembangan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa, di mana Presiden berharap lumbung pangan nasional dapat menjadi sumber cadangan logistik nasional guna mengantisipasi krisis pangan di tanah air. Presiden Joko Widodo telah selesai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dalam rangka meninjau proses pengembangan dan pengerjaan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa, di mana Presiden berharap lumbung pangan nasional atau food estate dapat menjadi sumber cadangan logistik nasional untuk mengantisipasi krisis pangan di dalam negeri. Sebelumnya Indonesia mendapat peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO terkait krisis pangan yang tengah melanda dunia akibat dampak pandemi COVID-19. Untuk itu pemerintah langsung melakukan pengembangan lumbung pangan guna mencegah kekurangan pasokan dan krisis pangan di tanah air. Dalam pidatonya, Joko Widodo meminta Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto untuk bertindak sebagai leading sektor proyek pembangunan cadangan strategis sekaligus berkoordinasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Presiden mengatakan bahwa tahun ini pihaknya akan menyelesaikan sebanyak 30 hektar terlebih dahulu dan kemudian meningkat menjadi 148.000 hektar hingga 2 tahun mendatang. Tadi ke Kabupaten Kapuas, kemudian juga sekarang ke Kabupaten Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk apa? Kita merencanakan food estate atau lumbung pangan yang mulai sudah dikerjakan 2 minggu ini, terutama untuk urusan irigasinya dulu. Dan tahun ini insya Allah akan kita selesaikan kurang lebih 30.000 hektar terlebih dahulu. Kemudian berikutnya akan dalam... Ya, pemirsa, untuk membahas tema mengenai ketahanan pangan nasional di masa pandemi sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Direktur Utama Perum Bulog Bapak Budi Waseso. Assalamualaikum Pak Buas, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabar Pak Buas, sehat selalu Pak? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review Pak Buas. Pak Buas, bicara mengenai tema kita hari ini mengenai ketahanan pangan nasional di masa pandemi. Seperti kita tahu bahwa Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO mengingatkan kepada seluruh dunia bahwa ada kemungkinan terjadinya krisis pangan akibat pandemi COVID-19. Saya kemudian ingin mengetahui secara stok komoditas pangan nasional ataupun Indonesia, seperti apa Pak Buas sejauh ini di masa pandemi? Ya kalau stok yang ada di Bulog sih aman ya, karena kenapa? Kita hari ini masih 1,42 juta ton yang ada di Bulog tersebar di seluruh Indonesia ya. Nah, kita juga hari ini masih menyerap komoditas beras maupun gabah dari hasil beberapa wilayah yang masih panen. Artinya kita akan bertambah terus. Artinya kalau kita bicara stok, hari ini memang masih relatif aman ya. Prediksi kita sampai Desember tahun ini relatif aman. Baik, ya mengenai ketersebarannya Pak Buas, apakah memang ini tersebar secara rata atau memang secara kebutuhan begitu ini customize saja, tergantung kebutuhan di daerah masing-masing? Ya, karena Bulog itu merupakan cadangan ya, kita juga untuk mengendalikan kesiapan pangan di seluruh Indonesia, ya buktinya sampai hari ini tidak ada satu wilayah pun di Indonesia yang kekurangan pangan. Karena apa? Bulog ini ada di mana-mana, ya gudangnya ada, maka kita melihat, menghitung dari kebutuhan setiap wilayah dengan jumlah penduduknya. Maka di tempat-tempat itulah yang kita siapkan kekuatan pangan, ya karena ada 3 pilar tugas Bulog itu. Di antaranya adalah keterjangkauan, ketersediaan, sama untuk masalah stabilisasi harga. Nah ini yang selalu kita jaga. Jadi kita mengikuti terus ya, mengikuti perkembangan per wilayah.
baik provinsi maupun kabupaten. Kita mengikuti dari data BPS, data BI, dan data yang lain. Ini kita ikuti terus, di mana kalau ada kemungkinan gejolak di wilayah atau kekurangan, segera kita moving dari wilayah itu untuk kesiapan kita gitu. Baik, semua data dikompilasi untuk mendapatkan sebuah data yang akurat begitu untuk membaca kebutuhan pangan di setiap daerah di seluruh Indonesia. Pak Buas, saya ingin kemudian mendapatkan gambaran sebetulnya secara persebaran ataupun dari logistik lah ya. Adakah kemudian penyesuaian manajemen stok dan sistem logistik yang dilakukan oleh Bulog pada saat pandemi? Karena ini sebuah kondisi yang memang berbeda gitu ya dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang lalu. Seperti apa Pak Buas? Ya, sebenarnya kekuatannya sudah kita lihat, baca, cuma sistemnya yang kita rubah ya, artinya kita membangun sistem di mana kita siap juga melayani tidak hanya offline tapi online ya. Jadi kala diperlukan oleh masyarakat, kita langsung mendiskusikan di wilayah-wilayah itu ya. Nah, ini yang sudah kita siapkan di seluruh wilayah, termasuk kita kerjasama dengan beberapa swasta yang ada di wilayah itu. Termasuk kita menjamin kualitas daripada beras yang kita simpan, di mana setiap bulan kita cek, dan bila mana ada yang mengkhawatirkan karena ada kemungkinan serangan hama, maka kita fumigasi supaya beras itu selalu aman. Ya, dari berbagai lini kemudian dimaksimalkan agar ketersediaan juga distribusi pangan tersebar dengan baik ya Pak Buas. Ya. Baik, kita akan jeda sejenak Pak Buas. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan bisa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.